Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dengan NIM 85799393717 UPBJ Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat cahaya. Saat ini saya memasuki semester 6 di Universitas Terbuka Yogyakarta. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang saya perlukan. Yang pertama adalah senter, sisir sebagai celah cahaya, laser, lilin, dan juga korek apinya, penggaris, sendok sayur sebagai pengganti cermin cekungnya, busur, loupe sebagai lensa cembungnya, cermin datar, buku dan juga pensil untuk mencatat hasil praktikum hari ini. Baik, selanjutnya saya juga membutuhkan kertas putih sebagai tempat layar untuk menerima cahayanya. Untuk percobaan pertama, saya membutuhkan cermin datar, senter sebagai sumber cahayanya, dan juga celah cahayanya. Di sini saya menggunakan sisir. Lalu kita nyalakan senternya. Di sini kita bisa lihat sifat cahaya, yaitu memantulkan cahaya. Di sini bisa kita amati bahwa pemantulan ini adalah cahaya yang datang akan sebanding lurus dengan cahaya yang dipantulkan. Lalu kita akan ukur berapa sudut pemantulannya. Untuk besaran sudut datang sama dengan sudut pantulan. Jadi dalam kita hitung I sama dengan R. Sudut datang sama dengan sudut pantulan. Berikutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Di sini saya membutuhkan busur dan saya mengganti senter dengan laser. Kita akan lihat jika sudut datang adalah 90 derajat ini, maka sudut pantulnya pun 90 derajat. Kita akan ganti, bila sudutnya adalah 40 derajat, maka sudut pantulnya juga 40 derajat. Kita akan buktikan nih sudutnya yang sebelah sini 50 derajat, ini 50 derajat, maka sudut pantulnya juga 50 derajat. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa cermin datar, jika ada benda yang mengenai cermin datar, maka sudut yang didapatkan adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Pada percobaan berikutnya, saya membutuhkan satu buah lilin dan juga korek api. Tadi sudah saya nyalakan lilinnya dan juga cermin datar. Di sini kita akan buktikan ya. Ketika lilin ini kita dekatkan ke depan cermin, maka bentuk bayangan yang didapat adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Ketika kita mundurkan, bentuknya pun sama. Jadi pada sifat bayangan cermin datar, sifat bayangannya selalu sama besar, tegak, dan juga maya. Kita coba geser-geserkan. Bayangannya selalu mengikuti benda yang ada di depan cermin. Lalu kita akan ukur. Lilin ini terletak ada di 5 cm, maka bayangan yang didapat juga 5 cm. Jika kita mundurkan ke 10 cm, ini adalah 10 cm, maka bayangan yang didapat di dalam cermin datar juga 10 cm. Praktikum selanjutnya yaitu melihat bayangan pada cermin cembung. Di sini saya menggunakan dua alat, yaitu pertama loupe dan juga menggunakan sendok sayur. Yang pertama kita akan dekatkan loupe di depan lilin. Kita akan lihat ya, ketika loupe ini didekatkan dengan lilin, maka
bayangan yang didapatkan akan semakin besar. Ketika luffnya kita mundurkan dari cahayanya, maka bayangan yang dihasilkan akan semakin mengecil. Dekat, jauh. Maka dari sini kita bisa lihat sifat dari lensa cembung adalah bila kita dekatkan dengan sumber cahaya, maka bayangannya akan membesar, dan begitu sebaliknya. Sekarang kita akan praktek dengan menggunakan sendok sayur. Bagian dalamnya ini adalah sebagai cermin cekung. Bayangan yang didapatkan adalah nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Selanjutnya saya akan ukur jarak benda dan juga jarak bayangan. Di sini menggunakan sendok bagian dalam yaitu cermin cekung, kita akan lihat di dalam layar kelihatan ya ada bayangan apinya. Untuk jarak bayangannya yaitu di angka 7 cm. Nih. Untuk jarak benda dan juga lilin terdekat sekali dari 7 sampai 9 yaitu 2 cm. Jadi untuk membentuk bayangan dengan jarak bayangan dengan sumber cahaya adalah 7 cm, kita memerlukan jarak dekat dari cermin cekung ke sumber cahaya yaitu 2 cm. Kita akan tuliskan pada lembar luff yaitu cermin cembung. Di sini kita akan coba dekatkan pada cahaya. Di sini cahaya yang tumpul kelihatan di layar, yaitu cahayanya mengumpul di satu titik. Di sini kita bisa lihat untuk jarak bayangannya juga kita coba yang 7 cm. Untuk jarak benda dan juga jarak benda dengan luff dengan sumber api yaitu sama, yaitu 2 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dengan NIM 857993717 UPBJJ Yogyakarta. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 6 di Universitas Terbuka Pokjar Sleman. Di sini saya akan mengamati tentang lensa cembung dan juga lensa cekung. Alat dan bahan yang saya perlukan adalah sendok sayur, saya akan ambil dalamnya yaitu cermin cekung, lensa cembung, lilin, dan juga layar putih. Baik, langsung aja kita lakukan percobaannya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan lensa cembungnya. Sini kita akan simpan di sini. Lalu di sini ada lilin yang kita akan nyalakan apinya. Di sini kita akan lihat ya bayangan yang akan didapatkan. Proses difraksi adalah pelangi yang ada di tembok ini, yaitu ini kita akan mempraktekkan tentang difraksi. Difraksi adalah salah satu fenomena gelombang cahaya. Di sini cahaya akan dibelokkan ke dalam sela-sela atau celah sempit. Oke, kita membutuhkan senter, DVD bekas, dan juga kita akan pantulkan ke dalam tembok. Kita akan perhatikan. Pertama kita akan nyalakan senternya. Pelangi yang ada di tembok ini disebut difraksi, yaitu pemantulan cahaya yang dibelokkan melalui celah-celah dari CD tadi. Jadi pelangi yang ada di tembok ini disebut difraksi. Yang kedua, saya juga akan mencontohkan di telapak tangan saya. Ini kan warnanya seperti ini. Cahaya senternya akan saya simpan di bawah tangan. Ada warna-warna merah di tangan saya. Ini juga termasuk difraksi, yaitu cahaya keluar melalui sela-sela jari saya. Percobaan selanjutnya adalah percobaan tentang interferensi. Interferensi di sini adalah perpaduan antara dua buah gelombang terhadap satu titik. Di sini kita membutuhkan senter dan juga DVD.
Yang pertama adalah senternya saya akan nyalakan dan saya pusatkan pada DVD. Di atas DVD ini terlihat seperti pelangi. Pelangi-pelangi yang ada di DVD ini disebut interferensi, yaitu perpaduan antara dua buah gelombang dari sinar dan juga gelombang dari DVD terhadap satu titik. Jadi, pelangi yang ada di atas DVD ini disebut interferensi. Pada percobaan selanjutnya, kita akan melakukan praktek tentang dispersi. Dispersi adalah satu fenomena gelombang pada suatu cahaya yang akibatnya karena mengalami perubahan bentuk pada medium yang berbeda. Untuk selanjutnya, saya akan menggunakan senter, CD, piring yang di dalamnya ada airnya, dan juga kertas berwarna putih. Selanjutnya, DVD ini saya akan masukkan ke dalam air. Lalu kita nyalakan senternya. Kita akan lihat ya. Kita akan sentrin CD-nya. Kita bisa lihat di dalam kertas di sini ada cahaya seperti pelangi. Nah, cahaya pada pelangi ini disebut dispersi. Dispersi ini adalah penguraian pada medium yang berbeda. Medium di sini ada medium air dan juga medium kertas. Medium air yang isinya kandungannya kurang rapat ke kertas, pengarahan cahaya, gelombang cahaya yang mau dipantulkan ke kertas yang mediumnya sudah rapat. Jadi, pemantulan atau gelombang cahaya yang diberikan dari air ke kertas disebut dengan dispersi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa difraksi, interferensi, dan juga dispersi merupakan fenomena gelombang cahaya yang dimana difraksi ini adalah pembelokan gelombang yang melewati celah-celah kecil, sedangkan interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang bertemu pada satu titik, sedangkan dispersi adalah penguraian cahaya pada medium yang berbeda-beda. Demikian tadi praktikum saya mengenai sifat-sifat cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.